Angin kencang meniup gaun wanita cantik itu. Melihat sebuah kesempatan, pria itu langsung menjambak rambutnya. Kemudian dia membungkus rambutnya dengan gelang merahnya. Tak lama setelah itu wanita cantik yang awalnya memberikan perlawanan, tiba-tiba langsung meraih kera pria itu dan ingin lebih dekat dengannya. Apa yang kamu lakukan? Tolong jangan banyak bicara. Apakah kamu merasakan gejolak cinta kita? Gelang merah di tangan pria itu tidak seperti gelang biasa karena gelang itu dapat memikat hati wanita. Sehari sebelumnya, pria itu masih melakukan pengiriman meskipun sudah larut malam. Ketika hendak melakukan pengiriman barang, dia dikepung oleh sekelompok preman. Melihat tidak ada barang yang berharga, jadi mereka semua bergegas untuk melakukan perundungan. Kepalanya berdarah dan ia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ada sebuah cahaya. Ternyata pria itu pergi ke negeri dongeng. Para dewa ada di sini menjual obat-obatan. Apa yang mereka lakukan? Jelas kalau mereka menjual obat-obatan ajaib. Jangan terlalu ragu. Biarkan cucuku bergabung dengan grup WeChat. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan barang-barang langka dari surga. Setelah mendengar itu, handphonenya berbunyi. Ketika melihatnya, ia dikejutkan dengan cahaya. Anak laki-laki itu sekarang kembali ke keadaan semula. Dia berpikir kalau dia baru saja bangun dari sebuah mimpi. Tiba-tiba, setelah dia membuka ponselnya, dia menemukan grup WeChat baru. Ketika melihat para dewa melakukan permainan, ia membaca aturan dan itu bukan persaingan ketat. Jika ini benar, aku harus mengikutinya. Kemudian ia menekan pesan yang ada di handphone. Gambar itu menunjukkan kalau dia menerima 2 pils. Dia masih berpikir kalau ini penipuan. Tapi ketika ia mengambilnya, tak lama kemudian, muncul 2 pil asli di tangannya. Mengapa bisa seperti ini? Dia benar-benar terkejut dan sangat senang. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan grup dewa ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Akan tetapi, setelah mendapatkan pil tidak ada sama sekali percakapan di dalam grup. Ketika pria itu sedang kebingungan, seseorang di luar mengetuk pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat pemilik kontrakan meminta uang sewa. Tapi dia hanya memiliki pil dan tidak mempunyai uang. Melihat pemilik kos cantik ini tidak mau melepaskannya, pria itu segera berpura-pura mengangkat teleponnya untuk melarikan diri keluar. Aku harus pergi. Tidak bisa. Aku memiliki pekerjaan mendesak jadi aku harus pergi. Saya akan mengambil semua barangmu dan membuang semuanya ke tempat sampah. Ketika pria itu bingung tidak tahu cara mengumpulkan uang, tiba-tiba dia menemukan seorang lelaki tua yang jatuh ke tanah di depannya. Pria tua itu koma dan ada sekelompok pengawal di sekelilingnya. Sekarang pria itu berpikir bahwa kemarin dia baru saja menerima 2 pil lindan. Karena aku tidak memerlukannya sekarang, apakah aku harus menggunakannya untuk menyelamatkan orang? Saya membawakan obat. Sepertinya Dr. Engio sudah sampai. Cepat bawa Dr. Engio ke sini. Saat pria itu hendak menyelamatkan lelaki tua itu, dia dihentikan oleh gadis di sebelahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melihatnya mati? Sudah tidak ada waktu lagi. Cepat bawa pria bodoh ini keluar. Pria yang melihat situasinya tidak baik. Dia langsung mendorong pil lin dan masuk ke mulut pria tua itu. Aku tidak peduli tapi aku yakin dia akan selamat. Apa yang kamu berikan kepada ayahku? Jika terjadi sesuatu, aku akan mengambil nyawamu. Tak lama, pria tua itu sadar. Ayah, apakah ayah bangun? Melihat orang-orang di sekitarku semakin ramai. Anak laki-laki itu takut rahasianya akan terungkap jadi dia kabur dengan cepat. Tadi ada seorang pria muda yang memasukkan pil ke dalam mulut ayahku. Tolong dokter periksa ayahku apakah ada masalah. Dokter itu sangat terkejut. Semua organ tubuhnya normal dan penyakitnya hilang semua. Bahkan otot tubuhnya berubah 20 tahun menjadi lebih muda. Aku sama sekali tidak dapat melakukannya. Orang yang memberikan pil itu bukanlah orang biasa. Temukan dia dengan cara apapun sekarang. Di sisi lain, wanita ini mendapati perilaku yang tidak baik karena atasnya dikendalikan oleh gadis picik di sampingnya. Ketika wanita itu hendak memukulnya, beruntungnya pria itu masuk untuk menghentikan mereka. Melihat mereka berpegangan tangan, sekarang dia tahu kelakuan wanitanya. Dengan marah ia bertanya, mengapa kamu berani mengkhianatiku? Aku bekerja keras sebagai pengirim setiap hari. Ketika saya pulang kerja, uang 100 juta yang kukumpulkan diambil oleh preman kemarin. Siapa tahu itu adalah trik yang dilakukan pacarnya. Lalu memamerkan cincin di tangannya itu padanya. Katanya cincin ini berharga miliaran. Kamu tidak dapat membelinya bahkan jika kamu melakukan pekerjaan keras sepanjang hidupmu. Aku tegaskan,
Kamu dipecat dari perusahaan ini. Keluar dari hadapanku. Oke, aku meminta uangku kembali 30 juta saja. Dengan begitu aku akan segera pergi. Kamu tidak layak tawar-menawar denganku. Aku telah menyia-nyiakan 3 bulan masa mudaku hanya dengan gelandangan sepertimu. Jadi 30 juta itu dianggap sebagai pembayaran kerusakan mentalku. Apakah kamu tidak punya malu? Mereka hanyalah manusia yang berhati iblis. Jadi kamu tidak perlu mengemis kepada orang seperti mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Aku bersedia untuk pergi dari perusahaan ini. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu bisa hidup tanpa memiliki pekerjaan? Dasar pria miskin yang sombong. Awalnya, saya masih ingin menghargai pekerjaannya. Tapi karena kalian memandang rendah perusahaan. Jadi kalian berdua pergi untukku. Jangan seperti itu Tuan. Bisakah Anda memberi kami kesempatan? Mengapa wanita sepertimu harus membelanya seperti itu? Ternyata kamu juga tidak jauh sama seperti sampah. Jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Apakah kamu ingin memukul saya? Ayo cepat pukul aku. Apakah sampah sepertimu bisa menyentuhku? Cobalah. Tak lama kemudian Presiden melakukan pemanggilan suara untuknya. Kapan kamu kenal ketua? Pria itu bingung untuk menjelaskannya. Sepertinya aku sudah salah. Aku tidak bahwa suamiku tidak mengharapkanmu memiliki hubungan seperti itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bisakah kita kembali bersama dan mengambil surat nikah kita besok? Oke. Tapi kamu harus menjilat sepatuku. Jika kamu melakukan itu aku akan kembali bersamamu. Apakah kamu bercanda? Wanita itu langsung mendorongnya. Meskipun ketua bertemu denganmu secara pribadi. Aku tidak yakin akan ada cerita yang bagus. Bukan hanya karena kinerja yang buruk dari seorang gelandangan seperti Anda. Sepertinya beliau ingin menghukummu untuk memberi contoh bagi orang lain. Benar, orang miskin seperti dia bagaimana bisa kenal dengan presiden. Jangan dengarkan karena mereka hanya berbicara omong kosong. Tidak perlu menunggunya selesai bicara. Ia menendangnya dan menghinanya. Siapa yang berani menendangnya? Kakak ipar, untuk apa kamu datang ke sini? Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa memanggil saya. Bukankah saya mengatakan untuk memanggil tamu presiden? Ah iya, apakah tamu itu ada di sini? Dia bukan tamu. Tapi dia hanya pria sampah. Bagaimana Anda menanganinya? Biarkan aku menanganinya. Dia sudah ditendang dari perusahaan namun dia masih berani mengacau. Sekarang aku akan menendang dia untuk membersihkan toilet. Apakah kamu tamu yang dianggap dewa oleh presiden? Ya, aku adalah orangnya. Apakah ada buktinya sehingga orang yang dimaksud presiden adalah Anda? Kakak ipar, sepertinya kamu mendapatkan orang yang salah. Bagaimana bisa pria sampah itu kenal presiden? Jika kamu yang dipanggil presiden, sepertinya dia akan menghukummu sebagai contoh bagi semua orang. Itu benar. Aku hampir tertipu oleh bajingan sepertimu. Dalam hati, mungkinkah orang tua yang saya selamatkan bukan presiden? Ini sudah lebih dari cukup. Dia telah melakukan yang terbaik untukmu dan kamu telah menghabiskan uangnya. Bagaimana mungkin? Gajinya saja tidak cukup. Sehari-hari hanya tahu bagaimana merengek. Apakah kamu berpikir presiden mengundangmu untuk makan? Saya memberi Anda 2 hari untuk menyelesaikan prosedur dan membuktikannya. Karen masih ada grup WeChat dalam waktu 2 hari aku akan membuat kalian berlutut di bawah kakiku. Ayo pergi.